beberapa pasar tradisional Yogyakarta banyak ditemukan buruh gendong yang biasa mengangkat beban hingga puluhan kilogram. Menariknya, sebagian besar dari mereka adalah perempuan paruh baya hingga lanjut usia. Bagaimana kisah mereka? Ikuti saya di Ruang Realitas. Baik, sekarang kita sudah bersama Bu Rubiah. Beliau adalah Wakil Ketua Paguyuban Buruh Gendong Daerah Istimewa Yogyakarta ya Bu. Baik Bu, apa kabarnya Bu? Pagi, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jenengan Wakil Ketua Buruh Gendong ya Bu? Iya, Wakil Ketua DIY. Mungkin bisa jelaskan Bu ke orang-orang yang belum tahu buruh gendong itu sebenarnya pekerjaannya seperti apa sih Bu? Biasanya aktivitasnya seperti apa gitu? Oke. Iya, buruh gendong itu seorang ibu rumah tangga punya pekerjaan buruh gendong, itu pergi ke pasar menggendong dagangan. Itu ada seorang pembeli dan kita menjual jasa. Itu diangkut gitu ya Bu, itu Ya, barang-barang? diangkut ke mobilnya dimanapun dia parkir. Oh, itu biasanya buruh gendong kayak gitu rata-ratanya per hari gitu ngangkut berapa, atau sekali angkut itu berapa kilo gitu Bu? Kalau sekali angkutnya itu minimal, kalau sekarang sudah lumayan naik. Kalau waktu aku gendong pertama itu 1.000, sekarang sudah 3.000, 4.000. 4.000 apa? Per gendong. Oh, per gendong? Iya. Oh, itu bayarannya sekali gendong itu kisaran 3.000, 4.000, tergantung besarnya, besar kecilnya. 50 ke atas itu 4.000. Kalau 50 kilo ke atas gitu ya Bu? Itu barang dagangan kayak sayur-sayuran? Iya, cuma ada sayur, ada kentang, ada buah. Nah. Kalau soal upah tadi Bu, itu kan kisaran 3.000, 4.000 per sekali gendong. Itu menurut Ibu itu layak tidak Bu? Ya enggak sih, enggak layak. Layak. Tetapi mau bagaimana, kita kan bisanya cuman itu, enggak ada kegiatan yang lain. Dan untuk mencapai layaknya itu, ya kita udah berusaha sih selama ini, udah beberapa tahun. Udah berapa tahun ya, udah kan semenjak kita punya paguyuban bersama Yasanti, itu kami sudah audiensi ke dinas pasar, ke dinas kota, ke DPRD pusat, di Snaker Tran. Itu kita mau minta pengakuan tertulis. Itu yang masih sulit. Kalau yang di dinas kota itu kita udah diakui keberadaan kita sebagai buruh gendong, itu udah diakui secara lisan. Tapi kalau di pemerintah itu sulit untuk bikin apa namanya Pengakuan gitu? Untuk bikin pengakuan itu mau bagaimana gitu. Soalnya buruh gendong itu kan domisilinya lain-lain. Itu di daerah lain, di kota lain, di Solo, di Magelang. Jadi kan untuk mempersatukan, untuk menyusunnya sulit. Kalau dampak negatifnya tidak diakui gitu apa ya Bu? Salah satunya mungkin karena upahnya yang belum tidak tetap itu ya Bu? Iya, upahnya tidak tetap. Terus kita kan nggak punya aturan. Kalau buruh formal kan ada aturan, kalau hari Lebaran ada cuti, ada apa. Kalau kita kan cuman modal kesehatan. Nanti kalau jatuh ya jatuh sendiri, berobat sendiri. Berarti kalau sejauh ini dari pemerintah bentuknya seperti apa dukungannya? Ya kalau sekarang sih ya udah lumayan sih, udah diakui oleh dinas pasar. Dan ya pemerintah ya juga sudah perhatikan nih, sering ada apa namanya bansos, ada itu sudah ada. Dan kita belum clear itu kamar mandi gratis itu belum.
kamar mandi gratis untuk Ya, buruh gendong itu. untuk guru gendong itu belum. Selama ini bayar berarti itu? Bayar Berapa Bu kalau boleh tahu? 2.000 sekali. Oh, Terus kalau yang tua-tua itu kan kalau hujan ke kamar mandinya berapa kali. Terus gendongnya kan habis untuk ke kamar mandi. Dulu waktu aku diundang ke Disnaketran itu pas yang hadir legislatif 9 itu pas DPRD-nya krunya Bapak Deddy Yusuf waktu itu tahun berapa ya? Lupa, 2014 kali. Itu aku udah mengusulkan, udah iya besok. Terus kemarin itu ada juga bilang, nak, iya ini buruh gendong gratis kamar mandi. Tapi setelah kita cek, kita usut, enggak, belum. masih belum sampai sekarang ya Bu? Belum. Itu tahun berapa Bu? Yang tadi tuh? Oh, 2014, lupa aku. Oh berarti udah bertahun-tahun itu ya? Iyalah, udah bertahun-tahun kita. Terus soal permintaan tadi kan sempat ada permintaan buat ketetapan upah yang tetap gitu buat buruh gendong, tarif yang tetap gitu ya Bu. Itu sampai sekarang kelanjutannya bagaimana Bu Mbak? Belum. Ya kita masih sabar dan apa ya, nggak bosan-bosan berjuang untuk ke Disnaker, ke DPRD. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri tarif yang layak untuk buruh gendong sebenarnya berapa sih Bu? Ya 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Iya. Dan sekarang rata-rata masih di kisaran 3.000 Ya sampai 4.000. 4.000. Ya. Oh, dan saya dengar juga kabarnya masih ada yang 1.000 gitu ya Bu. Ya enggak lah kalau 1.000 enggak. Waktu 1.000 itu waktu aku gendong baru. Aku gendong 2004. 2004 itu masih 1.000. Terus kita kenal ya Santi, kita banyak pelatihan, banyak cara untuk mendekati si pembeli, bisa kalau orang kerennya audiensi itu kita bisa meningkatkan tarif upah. Kalau selama Ibu jadi buruh gendong nih suka dukanya apa Bu? Kalau dari yang positif dulu gitu. Ya, dukanya itu kalau nanti hujan itu gendongnya kan susah, licin, terus cari uangnya juga susah toh. Kalau nanti udah basah kan tetap masuk angin. Itu ya harus lebih kerja keras lah untuk jaga kesehatan. Kalau pencapaian terbesar Bu selama jadi buruh gendong apa Bu ini? Kalau Ibu sendiri pencapaian terbesar maksudnya mungkin pernah diundang kemana gitu. Oh iya. Wah, kalau saya sih bersyukur sekali memang. Memang saya itu ikut paguyuban dari Yasanti itu memang aku terakhir ya. Soalnya aku 2009 baru masuk. Iya. Dulu kan aku ikut orang, jadi aku mau paguyuban kan nggak boleh. Iya. Setelah aku ikut itu ternyata aku ikut paguyuban itu senang sekali. Aku sebelumnya itu nggak pernah tahu pelatihan antara apa itu HAM, apa itu apa namanya pelatihan reproduksi, terus pelatihan gender itu aku dulunya nggak pernah tahu. Setelah jadi buruh gendong aku tahu. Terus saya ikut sekolah buruh gendong itu 2 tahun namanya. 2 tahun itu saya diundang ke Jakarta. Itu 1 minggu pokoknya seneng. Terus saya diundang pas hari HAM itu diundang Pak Jokowi. Pernah, iya, saya juga mengusulkan itu. Sampai ke Pak Jokowi juga? Iya, Pak Jokowi itu diundang ke mana itu, Malioboro, kantor kepresidenan itu. Itu saya diundang sampai gerimis-gerimis, aku datang sendiri, diantar suami, gerimis-gerimis, saya beli baju. Terus mau ketemu Pak Jokowi, saya dioyak polisi 4. Nah, aku ya pede aja. Ibu mau kemana ya Mama? Masuk. Itu ada orang penting. Iya, aku juga penting aku gitu. Terus aku masuk lagi, itu doyak lagi. Ibu itu mau kemana ini acara? Iya, saya mau masuk Pak. Aku bilang gitu. Udah basah itu. Kan naik motor. Terus sampai ya pintu terakhir itu
polisinya, emang ibu nggak punya bukti? Baru undangan saya keluarkan, langsung iya langsung suruh masuk. Itu ketemu Pak Jokowi, saya bilang saya itu ada loh Pak, buruh perempuan itu ada banyak, tolong ya Pak dikasih perhatian, aku bilang gitu. Terus emang ibu apa buruh gendong? Emang buruh gendong masa kayak gitu ibu buruh gendong? Iya mau lihat geger kupo aku gitu, sampai rame gitu. Katanya iya tapi sampai sekarang nol. Saiki sik tengah kentang malah gini nek biyen ya 80 orang kuat biyen. 80 kilo nggih Bu. Ya riyen Mas. Nggih riyen. Dulu 80 masih kuat, tapi karena sekarang ya wis enggak kuat. Soalnya usianya sudah Saiki Mas. Ini barang napa mawon Bu? Nggih Sayuran. sayur. Oh sayuran. Nggih, napa tomat, napa sawi, nopo niku pare. kubis pokoknya Nggih. sejenis Sayuran. Bisa. Bapak kira ini kan bantu punya juragan. Ya niku pokoknya disuruh jualan lah. Biyen nggih. Ya pokoknya nek ono wong ngakon yo gendong, kalau enggak yo enggak, milih-milih di situ. Itu kan cara itu nom-nom yo. Wis dari tak entuke Mas. Saat ini masih kuat buat hari ini. Ya nek itu digambar satu sing kuat saniki nek riyen ya 80 85. Telo kuat sak bakar. Oh. Iku Mas. Biasanya dibayar pinten Bu niku? Nek riyen nek ten murah ya riyen. Saniki yang 5.000 Mas, sak jam 5.000. 5.000. Kalau dulu ya 3.000. Gawannya sudah berat sekali loh Mas. Wah, kalau lihat orang gendong udah tua itu udah kasihan. Iya. Kehidupan buruh gendong di Yogyakarta ternyata masih jauh dari kata layak. Upah yang minim serta tidak adanya jaminan kerja menjadi masalah hingga saat ini. Padahal kehidupan yang layak semestinya menjadi hak untuk seluruh pekerja, termasuk buruh gendong.